Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita masuk dalam kuliah agribisnis perkebunan. Jadi maksud dengan agribisnis perkebunan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkebunan. Jadi aspek-aspek ini menyangkut persoalan-persoalan yang berhubungan dengan sistem produksi, kemudian sistem agri-industri, dan kaitannya kepada kedua sistem itu, sehingga agribisnis perkebunan secara keseluruhan adalah membahas dan membicarakan segala aspek yang berhubungan sejak on-farm hingga off-farm. Yang paling mendasar sebenarnya penelitian terhadap agribisnis itu sejak 2015-2010 udah mandek dalam pengertian bahwa keterkaitan antara agro-industri sebagai off-farm dan on-farm dalam pengelolaan tanah itu sudah semakin jarang sekarang ini. Jadi jarang terintegrasi. Karena itu memang dibutuhkan Bapak Ibu Saudara yang ini melakukan atau fokus kepada penelitian yang menyangkut keterkaitan atau link antara kedua aspek itu. Kita bicarakan on-farm. On-farm itu aspek-aspek yang diteliti sebagaimana yang pertama saya sebutkan itu adalah karakter tanaman. Kemudian climate dynamic, kemudian SDM. Kenapa SDM ini penting di Indonesia secara spesifik? Karena semua usaha atau bisnis di bidang perkebunan itu selalu mengutamakan ketersediaan atau kelayakan dalam penyediaan tenaga kerja. Kalau kita bicara lebih dalam, maka dua aspek ini, climate dynamic dan budidaya tanaman itu, sudah sangat advance. Pusat-pusat penelitian misalnya sudah melakukan berbagai aspek dalam penelitian ini. Sebagaimana pernah yang saya utarakan itu, the dynamic of trees species itu sangat berhubungan dengan pengolahan. Contoh tanaman karet itu kemarin saya sudah buat bagaimana tanaman karet itu mengalami the cycle of saving, dinamika gugur daun yang periodik sifatnya. Ini berbeda dengan faktor geografi. Tanaman karet yang ditanam di bagian selatan khatulistiwa kemudian mengalami saving of leaf gugur daun pada semester kedua. Sedangkan di utara khatulistiwa termasuk Sumatera Utara itu mengalami gugur pada semester pertama, khususnya pada bulan-bulan Februari, Maret, April. Sedangkan di selatan adalah pada bulan November, Desember sampai pertengahan Januari. Mungkin itu yang saat ini dulu yang mau saya sampaikan. Ada diskusi, silakan Putri. Apa yang mau ditanyakan? Rosa, silakan dari Rosa. Ini semua belum ditanya semua. Ngomong aja apa? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, yang kalau siklus itu kayak mana? Menggambarkan siklus agroforestry. Agroforestry, oh iya berhubungan dengan jadi memang agroforestry itu asalnya berkaitan dengan aspek tanaman. Tadi kan ada multi satu yang betul karakter tanamannya. Jadi agroforestry itu mungkin kan misalnya antara karet dengan tanaman kayu. Tanaman karet itu bisa keluar dari hutan sepanjang dia istilahnya bukan produksi hutan yang spesifik. Karet, madu itu bisa go out dari aspek kawasan-kawasan agroforestry. Karena itu pendekatan agroforestry itu bukan berbasis perkebunan, berbasis forestry. Jadi in between dari forestry itu yang ditanami dengan tanaman-tanaman perkebunan. Yang paling utama adalah memang karet. Kemudian kopi dan kakao. Soalnya kalau sawit enggak restriktif untuk agroforestry. Kenapa? Karena masukannya sangat besar. Kemudian ketergantungan masukan input, kemudian outputnya dalam bentuk produksi itu punya keterkaitan yang erat dengan agroforestry. Kan kasus ya sawit kalau dibiarin 2 hari ya jadi harus agroindustri harus masuk. Sebaliknya karet atau
kopi bahkan kakao can be managed, dapat dikelola oleh petani-petani yang di seputar agroforestry. Jadi hubungannya ke agroforestry itu lebih kepada karakter dari tanamannya. Jadi dimungkinkan untuk tanaman seperti ini. Beda dengan multiple cropping. Multiple cropping itu between two species can manage together dengan jadi dua tanaman yang apa? Contoh paling modern itu sekarang tuh karet padi. Jadi karet dari dikelola padi. Jadi beda multiple cropping dengan agroforestry. Agroforestry based on forest berdasarkan pengelolaan hutan. Jadi tanaman perkebunan yang ada. Kalau multiple cropping, dua-duanya itu dikelola secara modern. Kelapa dengan kakao pernah, tapi tidak menjadi masukan dalam sistem agribisnis perkebunan karena cost pada keduanya sangat tinggi. Nah, jadi ada pertimbangan juga agribisnis itu jadi macam-macam juga. Ada faktor yang kedua adalah cost. Jadi ada variable cost, ada fixed cost. Ada lagi kira-kira satu lagi. Mbak Fidel siapa? Siapa? Siapa Pak apa? Apa tantangan untuk organisasi agribisnis itu sendiri? Oh iya, memang karena gini, menariknya memang jadi itu aja. Menariknya memang karena memang tantangan dalam penelitian sekarang tuh kalau kita lihat tadi saya kirim satu artikel mengenai itu bagaimana agribisnis itu dapat tantangan. Di bawah tahun 1997 itu masih produk demand. Jadi ada produksi, kemudian ada supply chain berikutnya, pasar 1, pasar 2. Tapi sejak 2000 dia berubah. Sekarang yang ada adalah consume demand. Jadi agroindustri itu semua perangkat itu masuk ke dalam sistem on farm tadi. Itu yang membedakan sekarang agribisnis itu semakin tajam semakin masuk ke dalam on farm. Tadi kalau saya baru baca semalam. Jadi ada pandangan baru terhadap bisnis di bidang perkebunan sekarang. Yang tadinya adalah yield demand, jadi 100 produksi, 100 juga diolah, 100 juga dijual. Sejak 2000 enggak, konsumen berapa? Oleh karena itu memang kita lihat ada macam-macam sekarang makanan, ada bebek panggang, ada bebek ini, hanya kebutuhan konsumen yang masuk ke on farm. Kira-kira itu nanti yang mungkin sampai di situ ya, nggak ada lagi diskusi kita. Mudah-mudahan ini tidak apa nanti kita lanjut lagi.